Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Dwi Nur Aini Dahlan selaku dosen pengampu dari mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan, dan teman-temanku semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu, nama saya Saniatur Rodiah. Di sini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya bentuk, sebuah PowerPoint yang berjudul Inovasi Pendidikan. Di sini saya akan membahas yang pertama adalah pengertian dan hakikat inovasi pendidikan. Yang kedua adalah masalah-masalah yang menuntut diadakan inovasi. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi. Dan yang terakhir adalah tujuan inovasi pendidikan dan cara-cara pencapaiannya. Yang pertama yaitu pengertian dan hakikat inovasi. Secara etimologi, inovasi berasal dari kata Latin, yaitu innovation, yang berarti pembaharuan dan perubahan. Kata kerjanya innovo, yang artinya mempengaruhi dan mengubah. Inovasi ialah suatu perubahan baru yang menuju ke arah perbaikan dan berencana, atau tidak secara kebetulan saja. Lalu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada inovasi diartikan pemasukan satu pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Yang gagasan metode atau alat, tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Di sini adalah secara ringkasnya inovasi itu yaitu pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil inversi atau penemuan baru, atau discovery, yaitu baru ditemukan oleh orang, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya yaitu masalah-masalah yang menuntut diadakan inovasi. Masalah yang pertama adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan menghasilkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia belum mampu mengikuti dan mengendalikan kemajuan-kemajuan tersebut, sehingga dunia pendidikan belum dapat menghasilkan tenaga pembangunan yang terampil, kreatif, dan aktif sesuai dengan tuntutan, sesuai keinginan masyarakat. Kemudian adalah pertambahan penduduk, yaitu laju pertumbuhan pendudukan yang cukup pesat yang menyebabkan daya tampung, ruang, dan fasilitas pendidikan yang tidak seimbang. Kemudian ada meningkatkan animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Melonjaknya aspirasi masyarakat untuk mendapat pendidikan yang lebih baik, sedangkan kesempatan yang sangat terbatas. Kemudian ada menurunnya kualitas pendidikan. Mutu pendidikan yang dirasakan semakin menurun karena tidak bisa mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada kurang adanya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Kemudian ada kurang, yaitu keterbatasan dana juga termasuk masalah.
Kemudian selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan, yaitu yang pertama adalah visi terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan persoalan asasi bagi manusia. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan harus dididik akan tumbuh menjadi manusia dewasa dengan proses pendidikan yang dialaminya. Sejak kelahirannya, manusia telah memiliki potensi dasar yang universal. Kemudian ada faktor pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk yang cepat merupakan faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga menuntut adanya pembaruan-pembaruan di bidang pendidikan. Akibat dari perkembangan penduduk yang sangat cepat, sulit dibayangkan. Misalnya, bagaimana penyediaan gedung sekolah, begitu pula hal-hal yang terkait dengan itu seperti tenaga kerja, buku-buku, dan fasilitas-fasilitas lain pun turut mendapat perhatian. Kemudian ada perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat ini tidak harus diikuti dengan penambahan kurikulum sekolah di luar kemampuan. Meskipun kondisi anak didik perlu diperhatikan, anak didik pun tidak mungkin mampu mengikuti dan menguasai segenap penemuan baru dalam dunia ilmu pengetahuan. Tanggapan yang bisa dilakukan dalam kependidikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ialah dengan memasukkan penemuan dan teori ke dalam kurikulum sekolah. Meskipun hal ini menyebabkan adanya kurikulum yang sangat syarat dan masalah-masalah yang baru. Kemudian ada tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa salah satu tuntutan diadakan inovasi di dalam pendidikan adalah adanya relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja. Berkenaan dengan hal tersebut, pendidikan dapat diperoleh dari sekolah maupun dari luar sekolah. Cukup banyak pendidikan yang sangat berarti justru tidak dapat diperoleh di sekolah, terutama yang bersifat pengembangan profesi dan keterampilan, seperti perkembangan karir, profesi tertentu, dan sebagainya. Kemudian ada tujuan inovasi pendidikan dan cara-cara pencapaiannya. Tujuan inovasi yaitu tujuan utama dari inovasi pendidikan adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yakni kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana, dan prasarana termasuk struktur dan prosedur organisasi. Jadi keseluruhan sistem perlu ditingkatkan agar semua tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu ada cara-cara pencapaian inovasi, yaitu yang pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua adalah peningkatan keserasian pendidikan dan pembangunan. Kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem penyajian. Kemudian memperluas pelayanan pendidikan, dan yang terakhir adalah melancarkan sistem informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.